Masya Allah, tabarak rahman. Memang ini proses dari kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya oleh teman-teman diistilahkan hijrah. Ya, sehingga apa yang terjadi di masa lalu tentu menjadi concern kita, bagaimana memperbaikinya ke depan, dan juga bagaimana menebusnya. Yang pertama terkait dengan sholat. Terkait dengan sholat ada dua pendapat. Ya. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali menyatakan sholat itu tidak bisa diqadha, artinya dia kewajiban adaan. Maka apa yang terlewat dari ibadah-ibadah sholat kita di masa lalu, cukup kemudian dilakukan istighfar dan taubat atasnya. Jadi kita tidak perlu mengganti sholat itu dengan perkara-perkara yang lain. Jadi cukup dengan istighfar dan taubat atas dosa-dosa tersebut. Sebagian kalangan Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah punya pendapat diperbolehkannya mengqadha sholat yang sudah lalu. Kira-kira kalau kita bisa menghitung. Jika bisa menghitung kira-kira berapa lama kewajiban sholat itu ditinggalkan, maka diperbolehkan mengqadha sholat-sholat tersebut. Tentu caranya juga dengan menyesuaikan waktunya. Misalnya kemudian kita melaksanakan qadha sholat, kira-kira sepanjang hidup saya ninggal sholat subuh berapa. Nah, kita kemudian lakukan sholat subuh yang kita tinggalkan itu, ya kita lakukan di waktu subuh juga, untuk kemudian misalnya ya ada katakanlah merasa 40 kali sholat subuh saya tinggalkan. Nah, maka kemudian setiap subuh ya mungkin nyicilnya juga 40 hari ya. Setiap satu kali pagi itu satu qadhaan. Satu qadhaan selain tentu yang adaan atau yang tunai, yang fardu yang sedang kita tunaikan saat itu. Ini tata caranya. Duhurnya berapa? Asarnya berapa? Maghribnya berapa? Isya'nya berapa? Tinggal menyesuaikan. Ini di antara pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Nah, sewaktu kita sebenarnya sudah menjadi seorang muslim. Jika menyulitkan tentu ditakdir. Jika menghitungnya sulit tentu diperkirakan. Dan selebihnya tadi kembali kepada pendapat awal, yaitu cukup dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah terkait kewajiban yang telah ditinggalkan. Yang kedua, kalau itu puasa, maka kalau puasanya ini bisa dihitung, diperkirakan kita masih mampu untuk menebusnya dengan melakukan qadha puasa. Nah, kalau puasa memang hampir semua mazhab bersepakat untuk tetap diganti ya kewajiban puasa yang ditinggalkan tersebut. Ya, kita bisa ngitung berapa banyak puasa yang ditinggalkan. Nah, kalau kita kemudian memperkirakan karena saking lamanya kita dalam kelalaian, lalu kemudian dia memperkirakan, wah ini sampai kapan ini bisa mengqadha, kayaknya tidak akan mampu. Mungkin umur tidak mencukupi, ya mungkin kesehatan tidak memungkinkan untuk puasa sebanyak itu. Nah, maka sebagian ulama menyarankan untuk membayar fidyah atas puasa yang pernah ditinggalkan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk kita yang kemudian pernah merasa meninggalkan ibadah puasa. Secara umum demikian keterangan para ulama kaitannya dengan kewajiban sholat ataupun kewajiban puasa yang pernah ditinggalkan. Ya, kalau saya ditanya cenderung pada pendapat mana, kalau sholat saya cenderung pada pendapat bahwa tidak ada qadha. Jadi lebih baik tadi memperbanyak istighfar dan mohon ampun terkait masa lalu yang telah ditinggalkan. Tapi kalau soal puasa masih bisa dihitung, mari kita ganti. Ya, itu lebih afdal. Kalaupun tidak memungkinkan untuk diganti, tadi kita bisa membayarkan fidyahnya dengan dihitung setiap satu hari puasa yang ditinggalkan senilai dengan memberi makan satu orang miskin sehari. Demikian Allah.